Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya selama belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kaitan dengan kecepatan anak-anakku semuanya. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai kecepatan. Apa itu kecepatan? Seperti apa kecepatan? Nah, sebelumnya anak-anakku semuanya sudah belajar konsep satuan jarak dan satuan waktu. Ini ada hubungannya dengan materi kita pada saat ini. Apa yang kamu pelajari kemarin adalah sebuah prasyarat sebelum kita belajar tentang kecepatan. Nah, apa itu kecepatan anak-anakku semuanya? Nah, mungkin kamu pernah mendengar ya kata kecepatan. Mungkin kamu pernah mendengar orang menyebut kata kecepatan, misalnya kecepatan sebuah sepeda motor, misalkan kecepatan sebuah mobil. Nah, itu adalah contoh yang mungkin saja pernah kamu dengar. Nah, sekarang kita akan coba mempelajarinya anak-anakku semuanya ya. Apa sih kecepatan itu? Bagaimana sih cara menghitungnya? Kita coba pahami dulu apa itu kecepatan. Nah, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, jadi kita membandingkan. Kita sudah tahu kan apa itu perbandingan? Itu ya. Nah, kecepatan itu merupakan perbandingan. Jadi membandingkan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kecepatan itu sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Itu adalah rumus kecepatan. Nah, bagaimana kita membacanya? Contohnya seperti ini. Coba kamu perhatikan. Misalkan ada sebuah kecepatan aja ya. Nah, misalkan ada sebuah kecepatan 3 meter per detik. Maka artinya ya, jika ada kecepatan 3 meter per detik, misalkan ini kecepatan jalan seseorang ya. Seseorang mampu berjalan dengan kecepatan 3 meter per detik. Maka maksudnya adalah dalam waktu 1 detik ya, dalam waktu 1 detik orang tersebut mampu menempuh jarak 3 meter. Itu maksud dari 3 meter per detik anak-anakku semuanya ya. Jadi dalam waktu 1 detik mampu menempuh jarak 3 meter. Paham anak-anakku semuanya? Nah, itu namanya 3 meter per detik. Kecepatan 3 meter per detik maksudnya dalam waktu 1 detik mampu menempuh jarak 3 meter. Itu ya anak-anak semuanya. Nah, itu namanya kecepatan. Jadi di sini dibandingkan. Yang dibandingkan apa? Waktu dan jarak tempuh. Ya, jarak tempuh ini dibandingkan dengan waktu. Lalu atau gini dibalik ya, mampu menempuh jarak 3 meter dalam waktu 1 detik. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi 3 meter per detik itu adalah
mampu menempuh jarak 3 meter dalam waktu 1 detik. Paham anak-anak semuanya? Oke, paham ya. Nah, lalu kalau ada kecepatan 25 meter per menit. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia mampu menempuh jarak 25 meter dalam waktu 1 menit. Nah, dalam waktu 1 menit dia mampu menempuh jarak 25 meter anak-anakku semua. Itu maksud dari kecepatan 25 meter per menit. Paham? Oke, gampang ya. Nah, gampang sekali. Lalu contoh berikutnya misalkan 40 km per jam. Nah, maka ini mengandung maksud dalam waktu 1 jam dia mampu menempuh jarak 40 km ya. Jadi jarak 40 km ini mampu ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi kecepatan ini tergantung satuan panjangnya apa, tergantung satuan waktunya apa. Ya, kalau di sini satuan panjangnya meter, maka di sini kita ikuti ya bahwa jaraknya 3 meter dalam waktu berapa detik, berapa menit atau berapa jam. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi tergantung satuan jarak dan satuan waktu yang digunakan. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mudah memahaminya. Kalau misalkan belum paham nanti bisa tanya ya, bisa tanya ke orang tuanya lebih lanjut bagaimana sih memahami konsep kecepatan. Jadi pada intinya adalah kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Oke, rumusnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Paham ya anak-anak semuanya? Baik. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan kecepatan? Bagaimana menentukan kecepatan jika jarak tempuh dan waktu tempuhnya diketahui? Nah, caranya seperti ini anak-anakku semuanya. Caranya adalah jika jarak tempuhnya 24 meter, nah, waktu tempuhnya 6 detik, maka berapa sih kecepatannya? Misalkan ada seseorang yang menempuh jarak 24 meter dalam waktu 6 detik. Berarti orang tersebut memiliki kecepatan seperti ini. Nah, kamu tinggal bagi saja. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Maka jaraknya ini 24 meter, waktunya 6 detik. Maka 24 dibagi 6 anak-anakku semuanya. Ya, jarak dibagi waktu. Maka 24 dibagi 6. Hasilnya adalah 4 meter per detik. Nah, ini satuan kecepatan itu satuan jarak per satuan waktu. Jadi harus lengkap. Meter per detik ya anak-anakku semuanya. Oke, gitu ya. Jadi kecepatannya ternyata 4 meter per detik. Jadi dalam waktu 4 meter dalam waktu 1 detik mampu menempuh jarak 4 meter. Itu maksud dari 4 meter per detik. Lalu bagaimana kalau jaraknya 120 meter? Nah, ada orang mampu menempuh jarak 120 meter, mampu berlari ya, menempuh 120 meter misalkan hanya dalam waktu 10 menit ya. Nah, ada seseorang misalkan berlari atau berjalan juga boleh menempuh jarak 120 meter dalam waktu 10 menit. Maka berapa sih kecepatannya? Nah, rumusnya tadi jarak dibagi waktu. Berarti berapa per berapa? Jaraknya berapa? 120. Waktunya 10. Berarti 120 per 10. Betul sekali. Nah, hasilnya berapa? Nah, 120 per 10 sama dengan 12 meter per menit. Kamu perhatikan nih satuannya. Di sini satuannya meter, di sini satuannya menit. Berarti meter per menit. Paham anak-anakku semuanya? Gampang ya? Gampang sekali ya, sangat mudah. Ini cara menentukan kecepatan jika jarak
tempuh dan waktu tempuhnya diketahui anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, itulah cara menentukan kecepatan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, latihan soal berikutnya. Nah, jarak tempuhnya 45 km, waktu tempuhnya 3 jam. Maka kecepatannya adalah 45 per 3 sama dengan 15 km per jam. 45 itu apa? Jarak. 3 itu apa? Waktu. Nah, 15 km per jam itu adalah kecepatan. Paham? Oke, terakhir. Jika jaraknya 200 km dan waktu tempuhnya 5 jam, kira-kira kecepatannya berapa anak-anakku semuanya? Ayo, ada yang bisa menghitung? Silahkan hitung ya. Kamu silahkan coba hitung berapa kecepatan jika jarak tempuhnya 200 km, waktu tempuhnya 5 jam. Rumusnya bagaimana? Iya, betul. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 200, waktunya 5. Berarti 200 bagi 5. Berapa 200 bagi 5? Ayo, pembagiannya sudah tahu? Oke, 200 bagi 5 itu adalah 40 ya. Nah, jadi kecepatannya adalah 40 km per jam. Gampang ya? Gampang. Oke, sudah selesai. Kita sudah bisa menentukan kecepatan jika diketahui jarak dan waktunya. Selanjutnya, bagaimana misalkan kalau yang mau dicarinya jarak? Nah, bagaimana kalau kita mau mencari jarak jika kecepatannya sudah diketahui, jika waktu tempuhnya sudah diketahui? Bagaimana menentukan jaraknya? Nah, kalau kita mau menentukan jarak dari sebuah kecepatan, maka caranya adalah kita tinggal mengalihkan saja kecepatan dengan waktu anak-anakku semuanya. Ya, itu rumusnya. Nah, contohnya ada seseorang memiliki kecepatan jalan itu 4 meter per detik. Ya. Misalkan kecepatan lari seseorang itu 4 meter per detik. Nah, jika orang tersebut disiapkan waktu selama 6 detik, atau jika orang tersebut berlari selama 6 detik, berapa jarak yang bisa ditempuh? Maka caranya adalah dengan mengalihkan kecepatan dengan waktu tempuhnya, yaitu 4 dikali 6. Maka hasilnya 24 meter anak-anakku semuanya ya. Nah, sangat mudah sekali. Kalau tadi kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu, kalau menentukan jarak, kamu tinggal kalikan saja kecepatan dengan waktu tempuhnya. Gampang kan? Gampang sekali. Nah, latihan berikutnya. Bagaimana kalau kecepatan seseorang 12 meter per menit? Dalam waktu dalam waktu 1 menit mampu menempuh 12 meter. Disediakan waktu 10 menit, maka berapa jarak yang bisa mereka tempuh? Berapa jarak yang bisa ditempuh jika kecepatannya 12 meter per menit? Dalam 1 menit 12 meter. Kalau 10 menit ya 10 saja dikali 12 anak-anakku semuanya. Hasilnya 120 meter gitu ya. Gampang kan? Sangat gampang sekali. Lalu nomor 3, kecepatannya 25 km per jam. Misalkan kita naik sepeda motor nih ya, atau kita lagi olahraga sepeda. Kecepatannya 25 km per jam. Nah, kita naik sepedanya selama 3 jam. Maka berapa sih jarak yang bisa kita tempuh dalam waktu 3 jam tersebut? Nah, maka caranya adalah kecepatannya dikali dengan waktu tempuhnya. 25 dikali 3 jam sama dengan 75 km. Ingat satuannya, di sini satuannya beda-beda ya.
Ini satuannya meter, ini satuannya meter, kalau ini kilometer. Kenapa beda? Coba lihat di sini. Ya, ini kan beda-beda juga. Nah, jadi sesuaikan ya anak-anakku semuanya. Lalu yang terakhir contohnya 20 km per jam. Jika waktu tempuhnya 5 jam, maka berapa sih jaraknya? Nah, sama caranya ya. Tinggal kecepatannya saja dikalikan dengan waktu tempuhnya. 20 dikali 5. Berapa 20 kali 5? Ayo. 20 kali 5 berapa? Iya, betul sekali. 100 kilometer. Paham ya anak-anakku semuanya? Oke, kalau sudah paham, nah tadi kita sudah tahu cara menentukan kecepatan dan cara menentukan jarak. Sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan waktu tempuh? Nah, kalau mau menentukan waktu tempuh, maka caranya adalah kita tinggal membagi jarak dengan kecepatan, anak-anakku semuanya ya. Ini rumusnya. Nah, contohnya adalah 24 meter jaraknya ya. Ada jarak yang harus ditempuh 24 meter. Kita memiliki kecepatan 6 meter per detik. Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan? Caranya adalah 24 dibagi 6, anak-anakku semuanya. Hasilnya adalah 4 detik. Jadi kita bisa menempuh jarak 24 meter ini hanya dalam waktu 4 detik. Kenapa? Karena kecepatan kita 6 meter per detik. Dalam waktu 1 detik kita bisa menempuh jarak 6 meter. Maka kalau mau menempuh jarak 24 meter, ya tinggal dibagi saja 24 dengan 6-nya. Ternyata hasilnya adalah 4 detik. Itu ya anak-anakku semuanya. Paham? Oke. Berikutnya latihan soal nomor 2. 120 meter ditempuh dengan kecepatan 30 meter per menit. Berapa sih waktu tempuhnya? Ayo, kamu hitung. Rumusnya sama tuh ya. Cara mencari waktu tempuh itu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 120, kecepatannya 30. Maka 120 dibagi 30 adalah berapa? Iya, tepat sekali 4 menit ya anak-anakku semuanya. Jadi waktu tempuhnya hanya 4 menit. Baik. Nomor 3. Berapa nih? Jika jaraknya 45 km, kecepatannya 9 km per jam, berapa waktu tempuhnya? 45 aja dibagi 9, Pak. Betul? Betul. Berapa 45 bagi 9? Iya, jawabannya 5 jam. Jadi waktu tempuhnya 5 jam anak-anakku semuanya ya. Gitu. Kemudian yang terakhir anak-anakku semuanya, jaraknya 200 km, kecepatannya 50 km per jam. Maka berapa waktu tempuhnya? Gampang, 200 aja dibagi 50, Pak. Betul sekali. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 4 jam anak-anakku semuanya. Nah, inilah cara menentukan waktu tempuh. Tadi kita sudah bisa menentukan kecepatan. Caranya gimana? Iya, jarak dibagi waktu ya. Menentukan jarak tinggal dikalikan kalau menentukan jarak ya. Kecepatan dan waktunya dikalikan. Lalu kalau menentukan waktu tempuh, caranya adalah dengan membagi jarak dengan kecepatan anak-anakku semuanya. Oke? Oke. Nah, kalau kamu sudah paham, sudah bisa tentang konsep perhitungan pecahan, kita latihan ya. Kamu isi soal berikut ini. Bapak punya sebuah soal, silahkan kamu catat soal ini, kamu lengkapi jawabannya sesuai dengan format tabel berikut ini ya. Silahkan kamu isi, kamu lengkapi, dan nanti jawabannya kamu berikan ya, kumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Cara ngitungnya gimana? Tadi sudah kita pelajari ya. Cara menentukan kecepatan itu adalah jarak dibagi
waktu. Cara menentukan jarak bagaimana? Iya, dikalikan waktu dan kecepatan. Kalau menentukan waktu, jarak dibagi kecepatan. Itu ya gampang. Silahkan kamu hitung bagaimana mencari kecepatan, mencari jarak, mencari waktu tempuh. Oke, itu saja ya anak-anakku semuanya. Sekali lagi, silahkan kamu isi dan kamu setorkan jawabannya ke guru kelasnya masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah setia menemani Bapak, membersamai Bapak dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak berpesan ya, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan kendor pakai masker ya, kemudian mencuci tangan setiap hari, setiap saat, setiap kamu melakukan aktivitas apapun, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan jangan lupa kamu jaga jarak ya, jaga jarak aman minimal 2 meter dengan orang lain supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona, dari COVID-19. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan upaya kita, mudah-mudahan ikhtiar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa dan tak bosan-bosan Bapak berpesan, silahkan jika video ini bermanfaat, kamu share, kamu bagikan video pembelajaran ini kepada siapapun. Kamu berikan jempol, like, kemudian kamu komentari jika ada yang kurang paham. Kemudian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nyalakan juga lonceng pemberitahuannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Mengakhiri kegiatan ini, Bapak ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.